Sedangkan semua aparatur negara adalah abdi masyarakat. Mereka bukan dilayani, tapi mereka adalah pengabdi, ngabdi. Karena itu digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Coba kita lihat, rakyat itu bekerja setengah mati, penghasilannya pas-pasan. Tapi mereka ya 24 jam sudah ada jaminan hidup. Ya, sudah ada tunjangan hidup, sudah ada gaji, sudah ada tunjangan. Apa, kasih mobil dinas, kasih rumah dinas, kasih perjalanan dinas, mereka semuanya dapat uang. Apa namanya, dari mana uang itu? Bukan dari nenek moyangnya. Uang itu bukan warisan. Uang itu adalah uang pengabdian dari rakyat. Untuk rakyat, maksudnya dari rakyat kau harus memberikan pelayanan kepada rakyat. Tapi mereka tidak melakukan itu. Karenanya saya ingin mengimbau kepada masyarakat, mulai saat ini Anda harus protes. Seperti saya bersama istri saya dan anak-anak saya, kami sudah dikenal, kami ini adalah petarung. Mungkin bagi mereka akan bilang kami ini pengeyel, ya, tapi tidak. Kami adalah penggiat hukum, pejuang kebenaran. Namanya pejuang kebenaran, pasti banyak yang benci orang-orang yang kotor. Tapi orang-orang bersih pasti banyak mendukung. Nah, kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, Anda tidak perlu takut. Ya, ini ada KUHP. Saya bangga dengan Bapak Presiden Jokowi karena sudah mau meralat merevisi namanya Undang-Undang ITE khusus pasal 27 ayat 3. Karena kami adalah korbannya. Kami ini memprotes tentang kezaliman hakim. Buktinya hakim itu sekarang sudah dijatuhi sanksi. Tapi ketua pengadilannya saya nggak tahu. Bagaimana caranya kok bisa kami dilaporkan? Dia nggak ngerti hukum atau dia bodoh atau dia memang ingin memaksakan kehendak. Mana ada pasal 27. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusannya. Ini saya terusan saja saya bingung. Sivitas tentang peradilan, masa putusan Mahkamah Konstitusi itu undang-undang, Pak. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pasal 27 ayat 3 adalah delik aduan. Kenapa nggak pernah Mahkamah Konstitusi nggak pernah sosialisasikan kepada para hakim, kemudian kepada para kepolisian? Saya minta kepada Mahkamah Konstitusi, tolong kalau habis buat putusan disosialisasikan ke mereka. Karena mereka ini sepertinya aparatur negara yang dungu. Ya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada putusan yang berkekuatan hukum tetap final and binding adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Yang sudah jelas dikatakan, PUU nomor 50 tahun 2008 itu sudah jelas. Demikian juga nomor 31. Ya. Jadi kepada masyarakat, pertama-tama saya ingin beritahu Anda perlu memiliki namanya KUHP, buku KUHP. Di situ Anda baca, Anda akan mengerti tentang batasan hak Anda, ya, dan kewajiban mereka. Batasan hak Anda dan batasan kewenangan mereka ada di KUHP. Mereka itu siapa? Penegak hukum. Jadi kalau saya menolak, bukan karena saya membangkang, saya menolak karena saya mengerti hukum. Jujur aja, kemarin yang video viral itu, kami yang memvideokan itu. Sebagai satu wujud protes kami terhadap kesewenang-wenangan. Saya tahu kalau saya ikut saja kan tidak ada masalah. Saya tidak mungkin akan ikut saja. Karena saya orang ngerti hukum. Ya saya videokan, Pak. Kemudian mereka tarik-tarik saya biarkan. Supaya kelihatan, inilah kebodohannya penyidik. Seandainya penyidiknya pintar, dia tidak boleh melakukan itu. Ini di rumah orang. Ya kan? Mereka lakukan itu. Mereka memaksakan. Itulah, tidak ada pembinaan. Mohon maaf, Pak. Di kepolisian saya mohon supaya ada pendidikan kayak gini-ginian, Pak. Tentang, itu kan, syaratnya menjadi penyidik kan harus ada sekolah. Mental juga mereka kan diuji, Pak. Ini penyidik yang datang ke rumah kami itu termasuk kanitnya, sepertinya nggak ada kecerdasan itu. Dia nggak ngerti. Coba Bapak lihat bahwa dia perwira kok bisa datang begitu. Seperti
kayak anak preman. Ya, memaksakan kehendak, dia berbohong. Sekarang saya mau tanya, Kompolnas, dia jual-jual nama apa? Apa benar, apa mungkin Kompolnas itu mengeluarkan rekomendasi untuk penangkapan kepada masyarakat? Kalau ini benar, berarti Kompolnas harus dibubarkan. Karena Kompolnas itu adalah Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia. Ya, jadi dia itu adalah polisinya masyarakat, pelindungnya masyarakat, bukan polisi, pelindung masyarakat. Kemudian juga Propam. Kalau Propam tidak bertindak, berarti Propam ini melindungi. Itu sudah jelas ada di videonya. Pengacara Guntur Laremba itu ngomong itu kanitnya, tuh yang berpangkat kapten, AKP, Hafid, ya, Kanit Pidum, Polres Sidoarjo. Kapolresnya Sidoarjo, kasatnya seperti terkesan melindungi. Apa? Dia bilang apa? Ini rekom dari Propam, Mabes Polri karena saya bersurat kemana-mana. Padahal itu kan memang Propam sama Kompolnas itu tempatnya bersurat masyarakat, mengadu. Propam itu kan polisinya polisi. Mana boleh Propam memberikan rekom supaya saya ditangkap? Saya bukan polisinya masyarakat. Kemudian dia bohong. Dia bilang apa? Saya tidak patuh. Pak, Bapak-bapak kalau tidak ingin tercoreng namanya, khususnya Polres Sidoarjo, ini yang namanya Hafid pembohong. Katanya kami tidak kooperatif. Panggilan pertama kami sudah hadir. Apa itu tidak kooperatif? Itu kan bukti dia bohong. Buktinya dia buat tanda terima. Kami hadir bersama pengacara sekaligus membawa surat permintaan penundaan. Dia yang tanda tangan, dia yang paraf, dia stempel. Kemudian panggilan kedua tidak pernah kami terima. Ya, panggilan kedua itu setelah kami ditangkap baru kami dikasih. Itu bukti dia pembohong. Harusnya itu tidak boleh dilakukan dia kalau berdasarkan hukum. Tapi dia lakukan karena kesewenang-wenangan. Dia bawa rombongan 10 orang. Kenapa mau datang ketemu saya di rumah saya harus bawa rombongan 10 orang? Untung ada anak saya dan ada istri saya yang kira-kira bisa menemani saya teriak-teriak. Kami sebetulnya kepengen, itu kan sebetulnya memalukan institusi kepolisian. Kalau polisi punya strategi, punya psikologis, malu Pak. Habis nangkap orang kemudian tidak ditahan. Ya, coba kalau saya lebih baik saya korbankan orang-orang ini daripada nama baik kepolisian rusak. Iya, ini coba lihat. Kemarin sudah ada lagi Kapolseknya jadi mengkonsumsi narkoba sama 11 anggota. Ini sebetulnya karma yang sedang bekerja. Ingat Pak, kita hidup ini pasti akan mati. Saya ingin memberitahu kepada masyarakat, jangan takut, lawan. Jadi pertama kalau ada yang nggak benar, tolak. Kalau dipaksa, lawan. Walaupun Anda mungkin sakit, tak apa-apa. Karena hanya dengan begitu kita bisa melakukan koreksi. Alhamdulillah, dengan kami dikenai Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, sekarang jadi apa? Jadi konsumsi nasional untuk dilakukan revisi. Karena kenapa? Memang sebagian besar, terutama yang menangani perkara kami, penyidiknya goblok. Sekarang bagaimana bisa diproses Undang-Undang ITE padahal sudah jelas, ya, adalah menyerang kehormatan orang. Ya, ini bukan lembaga. Kenapa saya bilang goblok? Karena dia tidak pernah baca itu namanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kan repot, penegak hukum tidak mengerti hukum. Maaf, kata-kata saya agak kasar, tapi karena ini sebagai ungkapan saya ini kecewa. Saya tersiksa, saya disakiti. Ya, saya juga harus mengatakan hal yang sama kepada pengadilan. Ya, ketua pengadilan yang telah melaporkan saya hanya pakai surat tugas, itu juga tolol. Mana ada? Presiden aja tidak pernah menggunakan surat tugas. Ya, jadi ini apa? Terlalu tinggi kedudukannya, Pak. Saya yakin Bapak tidak akan selamanya bekerja, pasti suatu saat pensiun Pak. Ingat Pak,